Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TPS, tes potensi skolastik, pengetahuan kuantitatif. Nah, kali ini kita fokus pada materi fungsi kuadrat dari soal-soal UTBK yang diujikan pada tahun 2022. Nah, seperti apa soal-soalnya? Mari kita simak bersama. Soal nomor 1, di sini diketahui ada fungsi f dan fungsi g, di mana fungsi fx adalah x kuadrat ditambah x kurang 2 dan gx sama dengan x tambah 2. Salah satu absis itu berarti nilai x, ya. Titik potong grafik fungsi f dan g adalah, nah yang kita cari adalah absis dari titik potong grafik fungsi f dan g. Untuk mencari titik potong fungsi f dan g, kita tinggal samakan fungsi f dan fungsi g. Jadi kalau kita selesaikan, kita tinggal samakan fx ini sama dengan gx. Nah, fx-nya kita tuliskan x kuadrat ditambah x dikurangi 2, ini sama dengan x ditambah 2. Nah, ini bisa kita coret ya, x-nya. Negatif 2 kita bawa ke kanan, sini jadi tambah 2 berarti, sehingga kita peroleh x kuadrat sama dengan 4. Nah, berarti nilai x-nya sudah bisa kita temukan ya, nilai x-nya sama dengan plus minus akar 4, atau positif negatif 2. Ada 2 ya. Bisa positif 2 atau negatif 2. Nah, berarti sesuai dengan opsi yang ada, kita ambil adalah negatif 2. B jawabannya. Oke, berikutnya kita pindah ke soal yang kedua. Pada soal nomor 2 ini diketahui fungsi f dan g, di mana fungsi fx sama dengan negatif 2 dikali x kurang 5, dan gx sama dengan x kurang 2 kuadrat dikurangi 2. Yang ditanyakan adalah ordinat terkecil titik potong dari f dan g. Berarti yang dicari adalah nilai y ya. Ordinat itu berarti nilai y dari titik potong fungsi f dan g. Nah, caranya sama pada soal nomor 1, mencari titik potong tinggal kita samakan g dan f. Nah, di sini karena gx yang berpangkat 2, saya tulis lebih dulu ya. Gx sama dengan fx. Gx-nya adalah x dikurangi 2 kuadrat dikurangi 2 sama dengan negatif 2 dikali x dikurangi 5. Nah, ini kita uraikan lebih dahulu ya. X kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 dikurangi 2. Ini adalah penguraian dari x kurang 2 kuadrat. Sama dengan ini dikali dalam jadinya negatif 2x ditambah 10. Nah, ini kita kumpulkan semua di ruas kiri berarti x kuadrat. Ini kalau kita bawa ke kiri jadinya tambah 2x berarti negatif 4x tambah 2x ini negatif 2x. 4 kurang 2 ini 2 dikurangi 10 berarti negatif 8 sama dengan 0. Nah, yang dicari adalah ordinat terkecil dari titik potong. Ini adalah nilai x ya. Kalau kita faktorkan nanti kita akan dapatkan nilai x. Ini bisa difaktorkan dengan mudah. Kita peroleh x dikali x. 2 bilangan yang dikali 8 selisihnya 2 berarti 2 dengan 4 ya. Sini negatif 4, sini positif 2. Nah, dari sini kita peroleh nilai x sama dengan negatif 2. Dan dari sini kita peroleh nilai x sama dengan 4. Nah, sekarang yang kita cari adalah ordinat, y-nya. Untuk mencari nilai kita ambil dari fx saja ya. Berarti di sini kita bisa tulis fx ini atau y sama dengan negatif 2 ya. Negatif 2 dikali x kurang 5. Tinggal kita cari nilai x-nya. Kita ganti ya. Berarti kalau x-nya negatif 2, y-nya sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 kurang 5. Nah, ini negatif 7. Kali negatif 2 berarti 14. Nah, kalau x-nya 4, y-nya sama dengan negatif 2 dikali 4 kurang 5. Ini negatif 1 ya. Negatif 2 kali negatif 1 hasilnya 2. Berarti nilai y yang paling kecil adalah 2. Kalau gitu jawabannya adalah delta. Oke, selanjutnya kita berpindah ke soal yang ketiga. Nah, masih sama pada soal yang ketiga ini ada dua fungsi juga, g dan h. Fungsi gx sama dengan 2 dikurangi bx dan fungsi hx sama dengan 1 dikurangi bx ditambah x kuadrat. Diketahui grafik fungsi g memotong sumbu x di titik 1,0. Nah, informasi ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai b yang belum diketahui di sini. Pertanyaan pada soal ini adalah koordinat salah satu titik potong grafik fungsi g dan h.
Jadi masih sama ya, mencari titik potong, lalu kita akan cari salah satu koordinat titik potongnya. Pertama tentu kita cari dulu nilai B yang ada di sini. Ini kita tulis ke sini ya. Gx sama dengan 2 dikurangi Bx. Diketahui memotong sumbu X, G memotong sumbu X di titik 1,0. 1,0 artinya X-nya 1, ya, Y-nya 0. Artinya kalau kita substitusi ke sini, ketika X-nya kita ganti 1, maka Gx-nya atau Y-nya menjadi 0. Nah, ini berarti negatif B kali 1, negatif B kita bawa ke kanan, jadinya B sama dengan 2. Berarti nilai B-nya 2 ya, ini tinggal kita ganti 2, ini juga kita ganti 2. Nah, sekarang tinggal kita cari titik potong antara G dan H. Kita tulis H lebih dulu ya, Kx sama dengan Gx. Hx-nya berarti 1 dikurangi 2x ditambah x kuadrat. Sama dengan Gx-nya adalah 2 dikurangi 2x. Nah, ini bisa kita coret negatif 2x ya. Berarti tersisa x kuadrat. Ini 1 bisa kita bawa ke kiri ya. Kita bawa ke kanan, jadinya 2 kurang 1. Nah, ini berarti di sini sama dengan 1 ya. Nah, nilai X-nya bisa kita peroleh. X sama dengan plus minus akar 1. Berarti ada 2 nilai X-nya. 1 dan negatif 1 ya. Di sini X-nya sama dengan 1. Dan X-nya sama dengan negatif 1. Nah, berikutnya untuk mencari nilai Y-nya, karena yang cari koordinat, berarti X dan X, Y. Kita lihat tadi di G tadi adalah Y sama dengan 2 dikurangi B-nya kita ganti 2 ya, 2X. Nah, ini kita akan gunakan mencari nilai Y. Berarti Y-nya sama dengan 2 dikurangi 2 kali 1. Jadi 2 kurangi 2, 0 ya. Diperoleh 1,0. Nah, di sini tidak ada, berarti yang ini pilihannya ya. Yang kedua. Kalau Y negatif 1, berarti 2 dikurangi 2 kali negatif 1. Nah, ini jadi positif 2 tambah 2 jadinya 4. Nah, kita peroleh negatif 1,4. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah beta, negatif 1,4. Oke, soal berikutnya. Soal yang keempat. Masih sama fungsi G dan H. Didefinisikan Gx, X kurang 2, dan Hx, negatif 4 kurang 2X kurang X kuadrat. Yang dicari adalah jumlah absis kedua titik potong. Nanti kalau memiliki titik potong kan akan kita peroleh 2 titik potong ya. Yang dicari adalah jumlah absisnya, berarti X1 ditambah X2. Nah, ini kita bisa gunakan sifat yang ada pada persamaan kuadrat ya. Pertama kita cari titik potong dulu, kita samakan. Gx sama dengan Hx. Berarti X kurang 2 sama dengan negatif 4 dikurangi 2X dikurangi X kuadrat. Nah, selanjutnya ini kita kumpulkan semua di ruas kiri. Negatif X kuadrat sini jadi positif X kuadrat. Negatif 2X jadi positif 2X tambah X jadinya positif 3X. Untuk negatif 4 jadinya positif 4 dikurangi 2 jadinya positif 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat ya. Ingat, di sini kita tulis sedikit ya. Untuk persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Akar-akarnya X1 dan X2. Kalau yang dicari X1 tambah X2, kita gunakan sifat rumus negatif B per A. Nah, berarti ini bisa kita terapkan di sini ya. Untuk mencari jumlah absis titik potong, berarti X1 tambah X2. Kita tidak perlu memfaktorkan ini, langsung saja. X1 tambah X2, negatif B per A. B-nya adalah 3 ya. Dan A-nya 1. Berarti hasilnya negatif 3. Kalau gitu opsi jawabannya adalah B. Selanjutnya kita pindah ke soal yang kelima. Di sini diketahui dua fungsi f dan g juga. Fx sama x tambah 2 kuadrat dikurang 1 dan gx sama dengan x tambah 3. Misalkan A, B dan C, D adalah dua titik potong yang berbeda dari grafik fungsi ini. Akan dicari A ditambah D ya. Berarti X yang pertama ditambah misalnya X1 Y1 ya. Di sini X2 Y2 ya. Berarti X1 ditambah Y2. Nah, kita cari dulu titik potongnya dengan cara disamakan ya kedua fungsi ini. Fx kita samakan dengan Gx. Di sini kita peroleh X tambah 2 kuadrat dikurangi 1. Ini sama dengan X tambah 3. Ini kita uraikan. Jadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4
kurangi 1 sama dengan X ditambah 3. Nah, ini 3 juga ya hasilnya. Kita bawa ke kiri semuanya, kita kumpulkan jadinya X kuadrat. 4X dikurangi X jadinya 3X. Ini 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini kita coret saja, berarti ini bisa kita faktorkan dengan mudah ya. Ini faktornya berarti keluarkan X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh X sama dengan 0, yang ini. Dan yang ini kita peroleh X sama dengan negatif 3. Anggaplah ini X1 dan ini X2. Sekarang kita akan mencari nilai Y-nya. Kita gunakan saja yang ini ya. Ini Y sama dengan X tambah 3. Berarti, kalau X-nya 0, X1 0, Y-nya adalah 0 tambah 3 sama dengan 3. Nah, ini berarti kita peroleh 0,3. Nah, kemudian untuk X2-nya sama dengan negatif 3, maka Y-nya sama dengan ini Y1 ya. Ini berarti Y2. Negatif 3 tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita peroleh negatif 3,0. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan A tambah D ya. Kalau ini kita anggap A, maka ini adalah D. Berarti A tambah D sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Atau bisa juga kita tukar ya. Kalau ini kita anggap A negatif 3, ininya jadi D, negatif 3 tambah 3 juga 0. Maka jawabannya adalah C ya, sama saja, 0. Oke, berikutnya kita pindah ke soal yang terakhir pada video kali ini ya. Soal nomor 6. Nah, di sini masih sama, dua fungsi P dan G, P dan Q ya. Didefinisikan sebagai berikut, Px 3 dikali X tambah 6 dan Qx 2X kuadrat dikurangi 9X tambah 4. Selisih absis ya. Berarti kita akan cari selisih absis, ada 2 dan titik potong nanti X1 dikurang X2 ya, kita akan cari. Pertama tentu cari titik potongnya dulu. Masih sama, kita samakan saja Qx, kita samakan dengan Px. Ini kita ganti jadinya 2X kuadrat dikurangi 9X ditambah 4 sama dengan, ini kita kali ke dalam dulu ya, 3X ditambah 18. Nah, semua dikumpulkan di ruas kiri, berarti 2X kuadrat. Ini bawa ke kiri jadi negatif 3 ya. Negatif 9 kurang 3 jadinya negatif 12X. 4 dikurangi 18, negatif 14 sama dengan 0. Ini bisa kita bagi 2, supaya lebih mudah difaktorkan. X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, untuk mencari absisnya ya, ada 2 absisnya, tinggal kita faktorkan. 2 bilangan kalau dikali 7 hasilnya negatif 6, berarti 1 dengan 7 ya. Nah, ini negatif, yang ini positif. Nah, dari sini kita peroleh nilai X-nya sama dengan negatif 1. Dan yang dari sini kita peroleh X sama dengan 7. Nah, kalau kita perhatikan semua opsinya positif ya, berarti untuk mencari selisihnya, kita akan gunakan yang ini ya, 7 dikurangi negatif 1 ya. Jadi anggaplah ini X1, ini X2. Berarti X1 kurang X2 adalah 7 dikurangi negatif 1 ya. Berarti sama dengan 8. Nah, jawabannya adalah E. Oke, inilah 6 soal ya terkait dengan materi fungsi kuadrat dari soal TPS UTBK tahun 2022. Bentuk soalnya semua hampir sama, jadi ini tersebar pada beberapa paket yang berbeda ya. Mencari titik potong dari fungsi kuadrat dan fungsi linear, kemudian dengan berbagai jenis tipe pertanyaannya. Oke, semoga ini bisa membantu belajar dan persiapan untuk menghadapi UTBK di tahun ini dan tahun yang akan datang ya. Jangan lupa dukung terus channel GuruMath ya, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.